Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda atau berdoa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-huda, petunjuk hidayah. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, wat-tuqa, dan ketakwaan. Tuqa ay taqwa. Nah, wal-'afafa, dan sifat iffah, menjaga harga diri. Enam, ya, menjaga daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, iffah yakni afif, orang yang menjaga diri dari perbuatan zina dan perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Akan kita lihat syarahnya. Wal ghina, dan meminta kecukupan dari makhluk. Nah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang ada pada sisi manusia. Qanaah. Ini ghina. Ya, ghina 'anil khalqi, ya, merasa cukup dari makhluknya. Jadi hanya merasa butuh hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud. Ya, ini sedikit doanya. Nah, hanya beberapa kata, hanya setengah baris saja, dan rata-ratanya sudah menghafal doa ini. Nah, ya, namun kadang-kadang lupa doa ini enggak pernah dibaca. Nah, ya, maka yang kita ingatkan selalu doa ini dibaca. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tatkala muallif An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebagian hadis-hadis yang datang di dalam doa, maka beliau menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa, kata Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. 4 perkara diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Hadhihi 4 kalimatin, ini 4 kalimat. Yas'aluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabbnya. Allahumma inni as'alukal huda. Kalimat yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk. Apa makna huda di sini? Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal huda yakni ilmun nafi'u. Adalah huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. 6. Huda adalah ilmu yang bermanfaat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya membawa huda, membawa petunjuk, membawa ilmu yang bermanfaat. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal huda nau'ani. Huda itu, petunjuk itu ada 2 macam. Huda ilmin wa huda amal.
Petunjuk itu di sini ada dua. Yang pertama petunjuk terhadap ilmu dan petunjuk terhadap amal. Wa ba'duhum yaqulu huda dalalatin wa huda taufik. Sebagian ulama mengatakan huda petunjuk, hidayah itu ada dua. Hidayah dalalah dan hidayah taufik. Ini diminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'ala al-insanu rabbahu al-huda fahuwa yas'alul amrayn. Apabila seorang meminta kepada Rabbnya al-huda, petunjuk seperti doa ini, maka dia meminta dua perkara ini. Apa itu dua perkara? Ya'ni yas'alullaha ayyu'allimahu wa ayyuwaffiqahu lil 'amal. Yaitu seseorang ketika meminta berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, berarti maknanya dia meminta kepada Allah agar diajarkan ilmu dan agar diberikan taufik untuk mengamalkannya. Masya Allah. Inilah hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Berilmu dan beramal di atas ilmu. Nah, doa ini mencakup itu. Allahumma inni as'alukal huda. Wa hadza dakhilun fi qoulihi ta'ala fi suratil Fatihati. Dan ini juga meminta ilmu dan meminta taufik untuk beramal dengan ilmu masuk di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yani dulluna 'alal khair, dulluna 'alal khairi wa waffiqna ilal qiyam bihi. Nah, ini minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Sudah terbetik di benak-benak kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim mana ini? Sebagiannya mungkin sudah, sebagiannya belum. Nah, harus terbetik di dalam hati kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Lianna an-nasa yanqasimuna ila arba'ati aqsami fi hadzal babi. Karena manusia ini di dalam masalah kebaikan dan amal terbagi menjadi 4 bagian manusia ini. Nah, manusia di dalam masalah ilmu dan amal terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, qismun 'allamahu Allahu wa waffaqahu lil 'amal. Wa hadza akmalul aqsam. Sebagian orang yang diajarkan kepadanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik pula untuk mengamalkan ilmunya. 6. Dan ini bagian 6 yang paling sempurna dari bagian 4 golongan manusia ini. 6. Seorang yang diajarkan ilmu dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Kelas tertinggi, kelas 6. Wa qismun hurrima al-ilma wal amala. 6. Ya. Baik. Bagian yang kedua, sebagian yang diharamkan ilmu dan amal, terhalangi untuk mendapatkan ilmu dan amal. Nah, ini lawan dari kelompok pertama. Sekelompok orang yang tidak diberikan ilmu, tidak pula diberikan amal. Lawan dari kelompok pertama. Nah, wa qismun utiyal ilma wa hurrimal amal. Nah, sebagai bagian yang ketiga, bagian yang diberikan ilmu dan terhalang untuk mengamalkan ilmunya, diharamkan, tidak mendapatkan kesempatan dan taufik untuk beramal. Dapat dia ilmu, tapi tidak dapat dia mengamalkan ilmunya. Yang terakhir, wa qismun utiyal amala, walakin biduni ilmin. Sebagian yang tidak ada yang diberikan amal, tetapi tidak memiliki ilmu.
lakin biduni ilmin. Nah, ya. Tapi ini 4 golongan manusia dinisbahkan dalam perkara ilmu dan amal. Sekelompok diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik pula untuk mengamalkan ilmunya. Ini kelompok yang paling tinggi, kelas manusia yang paling tinggi dalam berilmu dan beramal. Yang kelompok kedua, bagian yang lawan dari bagian pertama, tidak punya ilmu, tidak pula diberikan taufik untuk beramal. Luput kedua-duanya. Bagian ketiga, kelompok yang diberikan ilmu namun tidak diberikan taufik untuk beramal. Masih bisa memberi manfaat kepada orang lain tentang ilmunya. Bagian yang terakhir, sekelompok yang diberikan amal tetapi tidak diberikan ilmu. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepadanya, amal, diberikan kepadanya kesempatan taufik untuk beramal, namun tidak di atas dasar ilmu. Wa khairul aqsami, sebaik-baik bagian kelompok yang 4 tadi, alladzi utiyal ilmu wal amalu. Alladzi utiyal amala wa ilma wal amala, orang yang diberikan ilmu dan amal. Wa hadza dakhilun fi du'ail insan, dan orang yang diberikan ilmu dan amal ini termasuk di dalam doa seseorang ketika mengatakan Allahumma hdini, Allahumma inni as'alukal huda. Termasuk meminta ilmu dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk firman Allah ketika berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada kebaikan dan berikanlah taufik untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Yang kedua, yang diminta yang kedua, at-tuqa. Fat-tuqa bima'na taqwa. Tuqa artinya takwa. Wa taqwa ismun jami'un li fi'li ma amara Allah bihi wa taraka ma nahallahu anhu. Kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat mencakup, kalimat yang sangat simpel, padat. Mananya? Berarti takwa itu adalah ketika diminta, berarti meminta untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan untuk bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Seorang minta takwa, ya Allah, ini Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa. Apa tuqa? Meminta ini, meminta untuk bisa beramal terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan terhadap apa yang Allah larang. Li'annahu ma'khudun minal wiqayah, karena kalimat tuqa itu terambil dari kalimat wiqayah. Apa itu wiqayah? Penjagaan. Wala yakika min azabillah illa fi'la wa fi'la awamirihi. Wala yakika min azabillah illa fi'lu awamirihi wajtinabu nawahihi. Tidaklah engkau terjaga, tidaklah Allah akan menjagamu dari azabnya kecuali engkau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa. Tuqa bermakna takwa. Yang ketiga, wal afafa. Mana afaf? Yani al-afaf wa zina. Meminta sifat iffah, meminta kepada Allah, meminta sifat terjaga, selamat dari perbuatan zina. Afaf, iffah, menjaga kehormatannya. Sungguh di zaman sekarang, zaman seperti ini, sungguh sangat membutuhkan seseorang untuk meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang sangat keji ini. Wa yasmanu zina bi anwa'ihi, dan termasuk minta diselamatkan dari perbuatan zina dan segala macam perbuatan dalam segala macam jenisnya perbuatan zina tersebut. Zina nazar, seperti berlindung dari zina nazar, zina mata. Wa zina lams, zina tangan, menyentuh. Wa zina al-farj, zina kemaluan. Wa zina al-istima', zina dari pendengaran, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan
mendengarkan suara. Wa kullu anwa'iz zina, dan semua jenis-jenis zina tercakup dengan doa ini. Al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Minta sifat iffah kepada Allah dari perbuatan zina dan seluruh macam-macamnya. Fatasalullah al-afafa an zina kullihi bi anwa'ihi wa aqsamihi. Nah, maka engkau ketika mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf, maka engkau sedang meminta kepada Allah, meminta sifat al-iffah dari perbuatan zina seluruhnya dan macam-macamnya dan bagian-bagiannya. Lianna zina wal iyadza billah minal fawahish, karena perbuatan zina itu, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, termasuk fawahish, termasuk perbuatan yang sangat keji. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan hidup. Wa huwa mufsidun lil akhlaq, karena perbuatan zina itu merusak akhlak. Nah, tidak ada lagi akhlaknya kalau sudah terjatuh ke dalam perbuatan yang keji ini. Wa mufsidun lil ansab, dan perbuatan zina termasuk merusak nasab, keturunan. Anaknya tidak bisa dinisbahkan kepadanya secara syar'i. Karena hasil dari perbuatan zina tidak mendapatkan warisan. Tidak bisa, kalau anaknya perempuan tidak bisa bapaknya menjadi wali. Banyak sekali konsekuensi yang merusak dan diakibatkan dari perbuatan zina. Wa mufsidun lil qulub, dan zina itu termasuk perusak terhadap hati. Merusak, tidak akan tenang seseorang kalau sudah berbuat dosa. Yang keji ini. Wa mufsidun lil adyan, dan juga zina termasuk perusak agama. Rusak agama, karena telah terjatuh ke dalam kabiratun minal kabair, telah termasuk dalam perbuatan kabirah, dosa besar yang Allah tidak akan mengampuninya sampai dia bertaubat darinya. Az-zaniyatu az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Allah mencela, mencemooh, menghinakan orang yang berbuat zina. Kata Allah, az-zani la yankihu illa zaniyatan, seorang laki-laki penzina tidak menikah kecuali dengan penzina juga, atau menikah dengan wanita musyrikah, teman hidupnya. Demikian juga wanita yang penzina tidak menikah kecuali dengan laki-laki penzina semisal dia, atau dia menikah dengan seorang laki-laki musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Selama dia tidak bertaubat. Sebelum dia bertaubat, maka buruk statusnya. Digolongkan dengan orang-orang yang buruk. Pasangannya tidak berpasang kecuali dengan orang-orang yang buruk seperti dia atau yang lebih jelek. Kecuali dia bertaubat. Kemudian yang keempat, kalimat yang terakhir, wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa yang maksud dengan ghina? Fal muradu bil ghina al ghina anil khalqi. Yang dimaksud dengan meminta kekayaan di sini adalah kecukupan di sini, kecukupan dari makhluknya. Bi ayastaghniyal insanu bima atahu Allahu amma fi aidin nas. Seorang merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ini sifat kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Sawa'un atahu Allahu malan katsiran aw qalilan, baik dia diberikan oleh Allah harta yang banyak ataupun sedikit. Yaitu qanaah. Wal qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah ini adalah pembendaharaan yang tidak pernah punah. Masya Allah.
betapa nikmatnya. 6 seorang yang diberikan 6 sifat qanaah. 6. Apa hadisnya? Cukuplah bagi ruziko kafafan. 6 wa agna bima atahu Allah. Apa hadisnya? Baik. Wa katsirun minan nas yu'tihi Allah Ta'ala ma yakfihi, lakin yakunu syuhu fi qalbihi wal iyadu billah. Kata beliau, banyak sekali manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan, tetapi di dalam hatinya ada sifat syuh, ada sifat ketamakan, tamak. Nah, kalau Syekh Utsaimin mengartikan syuh adalah tamak, bukan kikir. Nah, ya, di syarah-syarah beliau ittaqus syuha fa inna syuha syuh, atau beliau tamak. Banyak di antara manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan, namun di dalam hatinya ada sifat ketamakan, tidak pernah merasa puas. Waliyadzubillah. Fatajiduhu daiman fi fakrin, maka engkau dapati dia selalu dalam kebutuhan, selalu dalam merasa kefakiran. Naam. Wa idza sa'alta Allah al-ghina, maka apabila engkau meminta kepada Allah al-ghina, fa huwa su'alun ayyughniyaka Allah, maka permintaan ini adalah permintaan kecukupan engkau dari Allah. Amma fi aidin nas, ya. Apabila engkau meminta kepada Allah al-ghina, kecukupan, fa huwa su'alun ayyughniyaka Allah, maka ini berupa permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadamu dari apa yang ada di sisi manusia. Dengan apa merasa kecukupannya? Bil qanaati, dengan sifat qanaah. Wal malil ladzi tastagni bihi an ghairihi jalla wa ala, dan dengan harta yang kau merasa puas dengan itu, cukup dengan itu dari selainnya, nah dari selain Allah jalla wa ala. Naam. Fa hadhil adiyah al-arba'ah, ini doa 4 perkara yang bagi ayyudha biha kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha, maka 4 perkara ini selayaknya selalu dibaca sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wallahul muwaffiq. Nah, besok tidak ada yang enggak berdiri, semuanya berdiri menghafal doa ini. Walaupun sudah hafal doanya, tahu sahabatnya siapa, mengeluarkannya siapa, supaya lebih sempurna. Nah, musyarakah fil khair insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, keliru. Nah, seharusnya dia walinya adalah sultan, bukan bapaknya. Nah, al-sultanu waliyun man la waliyalahu. Nah, dia harusnya wali hakim. Nah, wallahu alam, karena dia tidak tahu. Nah, kalau seandainya tidak tahu, maka dikembalikan kepada hakim. Bagaimana harus mengadu dia kepada hakim. Kalau hakim mengatakan ulang. Kalau tidak, urusan hakim.